Selamat datang di Kenal Departemen dan HMD. Pada game kali ini, akan ada 2 sesi, di mana sesi pertama akan menjelaskan tentang departemen selama 4 menit. Dan di sesi kedua, akan menjelaskan tentang ruang lingkup HMD-nya masing-masing selama 4 menit. Oke, sesi 1 akan dimulai. Silakan menjelaskan tentang departemennya masing-masing selama 4 menit. Oke, mungkin mulai dari aku boleh nggak? Boleh. Oke, jadi kalau dari prodi aku ini, itu tuh berfokus pada cara manusia berinteraksi dengan sesuai teknologi informasi dan tatanan industri media. Terus abis itu kalau nanyain tentang prospek kerja nih ya, banyak tuh yang kerja di TV-TV, terus bahkan jadi jurnalis, dan bahkan itu jadi tukang edit video. Terus abis itu kata orang-orang sih prodiku ini si paling handal kalau ngurusin ide-ide kreatif sama perkontenan. Terus abis itu kalau fun fact, mungkin kalau dari prodi aku tuh tahun lalu tuh prodi sosum terketat di 2023, alias banyak banget peminatnya gitu. Mungkin dari aku sih gitu aja. Oke, mungkin boleh lanjut ke aku. Jadi kalau dari departemen aku, kita biasanya orang-orang tuh bakal mikir, calon menteri gitu. Nah, tapi departemen aku sendiri itu fokusnya ke pengelolaan organisasi dan juga kita tuh memformulasi kebijakan gitu atau regulasi berdasarkan kebutuhan masyarakat di luar sana. Jadi public service apa yang bisa kita beri kepada mereka gitu. Nah, terus kalau dari prodi aku, kita biasanya lulusan kerjanya itu prospek kerjanya itu cukup luas gitu ya. Jadi kita bisa terjun ke NGO, kita bisa terjun jadi analis kebijakan, jadi budak korporat pun bisa, dan bahkan jadi PNS juga bisa. Nah, kalau di fun fact nih dari prodi aku, kita tuh prodi satu-satunya di Indonesia, dan kita juga dikenal sebagai lulusan tercepat gitu, Visipol, dan bahkan UGM juga ada yang pernah lulus dari prodi aku dalam waktu yang cuma kayak 3 tahun gitu. Nah, terus kalau dari prodi aku sendiri, mungkin bisa dibilang cukup santai ya, karena kuliahnya cuma 3 hari seminggu. Tapi juga jangan ditanya terkait beban tugasnya, karena bisa dibilang ya cukup berat, karena 4 SKS semua sih. Kalau dari prodi aku mungkin cukup segitu. Oke, aku boleh duluan nggak? Boleh. Kalau dari departemen aku sendiri, itu memang kita lebih merujuknya kepada sisi sosialnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di departemen aku sendiri kita belajar dari segi politiknya juga. Nah, kenapa lebih merujuk kepada sisi sosialnya? Karena memang kita itu di departemen ini memang berkecimpung di dalam lapisan sosial masyarakatnya itu sendiri. Sehingga kita bisa tahu apa aja sih kira-kira permasalahannya, terus kemudian juga segala hal yang terjadi di dalam lapisan masyarakat itu sendiri. Dan pastinya di departemen aku sendiri, kalau misalnya kalian teman-teman masih ingat, kita tuh juga nggak asing sama yang misalnya teori kesejahteraan sosial, timbangan sosial, dan lain sebagainya. Jadi memang kita ini sosial banget lah. Nah, terus kalau dari segi prospek kerja kali ya, kalau dari prospek kerjanya itu sendiri, kita juga bisa kerja di kementerian, habis itu juga di berbagai macam organisasi atau lembaga yang ada di masyarakat itu sendiri seperti NGO, dan bahkan kita pun juga bisa loh menjadi media planner dengan menggunakan teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus kalau misalkan fun fact sendiri, menurutku departemenku udah cukup fun aja sih. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, aku habis ini. Jadi kalau aku departemen aku di Visipol ini satu departemen yang belajar sosial iya, politik juga iya. Dan departemen aku ini juga banyak banget deh pelajarannya, selain sosial politik juga bisa bersinggungan dengan jurusan lain. Dan bahkan departemen aku ini punya banyak alumni yang kerjanya di banyak bidang, mulai dari pemerintahan, kantor-kantoran. Pokoknya beda banget deh jurusan aku, dan memang departemen ini keren banget deh intinya. Oke, kalau gitu lanjut ke aku ya. Jadi kalau di prodi aku, kita itu sering bahas tentang bagaimana sih kita tuh meningkatkan kesejahteraan. Di prodi aku juga sering banget nih membahas tentang bagaimana isu-isu sosial dan masalah-masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat. By the way, walaupun sosum, prodi aku tuh juga ada praktikum loh. Tapi praktikum kita tuh seru-seruan, kita sambil jalan-jalan. Tahun ini kita praktikumnya di Bali, seru banget kan? Nah, kalau misalnya ngomongin tentang prospek kerja kita tuh luas banget. Kita bisa jadi peneliti
kebijakan, kita juga bisa jadi CDO, kita bisa juga jadi aktivis, dan banyak banget deh. Oh iya, buat teman-teman yang kepikiran kayak, tapi aku pengen deh kerja di perusahaan, bisa banget, teman-teman bisa banget kerja di perusahaan, teman-teman bisa jadi CSR. Itu aja sih dari aku. Oke, lanjut ke aku ya. Kalau prodi aku tuh banyak yang bilang atau julukin kita sebagai si paling paham soal serba-serbi di luar negeri gitu. Terus juga kita tuh belajar banyak banget disiplin ilmu kayak ekonomi, terus juga kayak sosiologi, kayak terus juga kerjasama dan beberapa teori-teori lainnya. Dan jujur itu buat aku cukup memusingkan ya. Terus juga tapi ternyata kita itu di semester awal lebih banyak berfokus seputar sejarah dan perang. Jadi kayak wow banget gitu. Nah, terus juga mungkin seputar prospek kerja nih. Kita nggak semerta-merta cuma jadi staf kementerian doang atau ahli di mana atau di mana. Karena kita itu versatile banget gitu. Kita belajar macam-macam hal, jadi pasti dibutuhin banget sama perusahaan-perusahaan di luar sana. Udah sih, gitu aja kalau dari aku. Oke, kayaknya prodi aku yang terakhir ya. Jadi prodi aku tuh kalau tadi udah ngomongin luar negeri, aku yang bagian dalam negerinya. Jadi di prodi aku banyak banget belajar tentang kebijakan, tapi juga tentang politik. Jadi pokoknya satu kata buat prodi aku politik banget nih. Jadi kita belajar tentang kebijakan, kemudian juga politik dalam negeri, kemudian legislatif, terus kayak birokrasi, terus kayak peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sendiri maupun peraturan-peraturan daerah. Kita tuh belajar semuanya gitu loh. Dan selain itu, kalau misalnya ada orang nih dengar nama prodi kita, pasti yang pertama kali lewat di otak mereka bakal kayak, wah pasti nanti bakalan jadi pejabat. Tunggu dulu, tapi nggak cuma pejabat doang tahu. Tempat di mana prospek kerja kita nanti masih ada banyak prospek kerja lainnya. Jadi kita bisa kerja di kementerian juga. Kemudian kita juga bisa ada di media, bahkan ada di perkantoran juga. Masih mungkin banget. Tapi khususnya kita bisa jadi praktisi nih, kayak kerja di NGO atau LSM, atau bahkan kita juga bisa jadi praktisi kayak jadi DPR. Itu sih kalau dari kita. Oke, sekarang sesi 1 sudah selesai. Silakan voting untuk menentukan siapa imposternya. Guys, di kayak nomor 4 kayak kurang spesifik gitu nggak sih? Enggak, nomor 2 juga kayaknya curigain banget sih. Menurut aku gimana kalau kita ngadain satu ronde lagi deh, karena kayak masih bingung nggak sih kita memilih siapa? Kan setuju nggak? Aku setuju sih, gimana kalau kita ngadain satu round lagi? Boleh sih. Oke, sesi 2 akan dimulai. Silakan menjelaskan tentang HMD-nya masing-masing. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, boleh mulai dari aku lagi nggak? Ya, Boleh. Oke, jadi dari HMD-ku ini tuh sebagai wadah untuk para mahasiswa untuk mengembangkan minat serta bakatnya mereka. Terus abis itu tuh ada 8 divisi nih dengan lingkungan kerja tuh yang harmonis, terus abis itu mengutamakan kedekatan terus melalui komunikasi yang efektif. Nah, untuk prokernya sendiri nih kayak contohnya ada Korsabi, mana itu tuh biasanya di akhir bulan, biasanya prodi aku tuh memakai Korsa sebagai lambang cinta dan kasih sayang terhadap prodi kita. Terus di situ ada kunjungan visit, kemarin tuh kita ke Undip tuh yang fun banget. Tuh mungkin dari prodi aku gitu sih. Mungkin kalau berlanjut ke HMD-ku nih, jadi mungkin HMD-ku ini sedikit unik dibandingkan HMD-HMD yang lain karena namanya tuh paling beda sendiri, paling lucu gitu bisa dibilang. Jadi kalau di HMD-ku tuh kita juga utamain asas kekeluargaan gitu, tapi ketika kita decision making itu juga kita harus utamain profesionalitas dan kita juga saling memberikan masukan atau kritikan satu dengan yang lainnya dengan cara yang efektif, constructive criticism. Nah, kalau untuk proker-prokernya sendiri, proker-prokernya sebenarnya banyak banget. Mungkin mulai dari Selasa Korsa, kita pakai Korsa pribadi Selasa, atau mungkin dari proker yang gede nih, public visit, gitu, kalau kita ngelakuin kayak visitasi ke instansi pemerintahan. Terus kayak kalau proker yang lumayan besar gitu, ada namanya temu admi, atau public action gitu. Jadi, seru banget sih pokoknya lingkungan kerja di HMD Puto, dan kita juga bondingnya dapet
dan super asik sih pokoknya kalau dari HMD ku. Oke, kalau dari HMD ku sendiri memang asas yang diutamakan itu memang lebih kepada kekeluargaan itu sendiri. Jadi memang di HMD ku itu berbasis kepada kekeluargaan, namun kita tetap menjunjung tinggi juga dari aspek profesionalitasnya juga. Nah, kalau di HMD ku itu juga kita ada berbagai macam divisinya juga sama seperti HMD lain tentunya, dan kita juga memiliki beberapa proker yang non-agrarnya juga kayak banyak lah pokoknya kayak ada socio gathering, habis itu juga ada KMS mengajar dan sebagainya. Jadi balik lagi kepada deskripsi mungkin pertanyaan pertama tadi ya. Jadi emang kita tuh banyak banget berkecimpung proker-prokernya di masyarakatnya juga. Jadi kurang lebih itu sih dari HMD ku. Oke, lanjut ke aku ya. Kalau di HMD ku itu sebagai wadah di mana kita merealisasikan tanggung jawab kita sebagai masyarakat ke kondisi sosial. Nah, terus HMD ku juga itu berbasis dengan kekeluargaan. Jadi untuk teman-teman yang ada di prodiku, HMD ku ini menjadi keluarga kita di kampus. Selain itu, di HMD ku ada 9 divisi dengan ciri khas dan prokernya masing-masing. Proker itu tuh seru-seru banget loh. Jadi proker kita itu ada kelas advokasi, terus ada kunjungan ke panti waria, kita juga ada kunjungan ke desa wisata, terus kita ada ke jalan-jalan ke LSM, kita ada kunjungan ke CSR, dan masih banyak lagi lah. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari proker-prokerku sendiri, itu kalau ketahuan lah ya, kalau prokerku ini paling sering terjun ke masyarakat lah. Itu sih. Kalau dari HMD aku sih kayaknya agak beda ya. Jadi HMD aku ini mengedepankan inklusivitas, terus juga ada partisipasi sama evaluatif di setiap segala proker yang kita jalanin. Jadi kayak ini tuh buat menjaga lingkungan kerjanya itu jadi terjaga gitu, supaya tetap nyaman semuanya. Nah, terus juga mungkin kalau proker sendiri sih hektik nggak hektik ya, kayak sibuk nggak sibuk nih. Jadi yang ada beberapa proker rutin yang kita laksanakan gitu. Ada pertama itu kayak review jurnal, terus juga kayak ada motivation letter gitu, kayak kalau ada yang mau kalau mau lomba atau mau ujian gitu, kita kasih motivasi buat mereka. Terus juga kadang ada sesi konseling rame-rame gitu. Terus juga mungkin kalau proker besar sih kita ada kayak alumni sharing, terus kayak ada workshop, terus juga kadang ada company visit tuh. Yang paling baru itu kita habis ini nih kunjungin di Bantul sana ada kayak perusahaan pupuk kompos gitu. Jadi kita mengenal mereka lebih dalam, terus kayak sama ngeliatin pasar mereka tuh bisa ekspor kemana aja. Oke, kayaknya aku yang terakhir lagi nih. Gak apa, HMDU keren banget kok jujur. Soalnya mereka emang bisa nampung minat bakat tiap-tiap mahasiswa yang ada di prodi aku juga. Nah, di HMD ku sendiri itu karena kita ada yang namanya matkul birokrasi, jadi HMD kita juga kayak kementerian-kementerian gitulah. Jadi kita ada 4 kemenkoan dan 1 biro, udah kayak kementerian banget nggak sih? Dan di situ pokoknya kita tuh nggak cuma mengedepankan pencapaian materi aja, tapi kita tuh juga ingin mencapai yang namanya kemajuan bersama, kemudian ada juga pengembangan pribadi dan juga kesejahteraan kolektif. Nah, kalau misalnya ngomongin proker nih, di kita ada juga beberapa proker gede kayak namanya Polfest, terus ada juga Aspiration, terus juga ada Poltor. Nah, itu emang seru-seru banget sih kalau di kita. Kayaknya segitu aja deh kalau dari aku. Tapi kayaknya bukan ada satu lagi nih yang belum ngomong. Iya. Ada satu lagi yang kurang. Ada satu lagi kan? Kalau himpunan departemen aku Oke, sekarang sesi 2 sudah selesai. Silakan voting untuk menentukan siapa imposternya. Apabila salah satu dari kalian di-vote, silakan angkat jarinya sesuai jumlah vote. Kalau aku bakalan tetap milih 4 nggak? Milih 4 sih. Soalnya kayak ya tadi pas terakhir juga banyak salahnya sih. Kalau dari aku, kayaknya aku sebenarnya bingung antara 4 atau 5. Cuman aku lebih cenderung ke 4. Kalau sih milih 4, soalnya tadi dia kerja tuh agak suspicious gitu. Kalau aku milih 2 sih aku.
Kalau yang setuju aku milih nomor 2. Menurut gue dia lebih suspicious aja gitu dibanding nomor 4. Tapi kalau aku sih 4 ya. Dia kayak apa gitu jawabnya. Aku vote nomor 4 deh. Dari awal udah kelihatan banget sih. Aku juga udah mikir kalau dari awal ya nomor 4. Iya sih. Bener kan? Bener kan? Silakan buka blindfold. Lah, kan aku bilang juga apa? Iya, benar. Iya kan, Pak. Ntar dulu, aku tuh pilih nomor 2 karena dia tuh dari tadi just minta banget sama nomor 4. Gue kan kasihan ya. Cuman dari Tapi kan harganya kayak gitu dari awal. Gimana sih? nomor 4 yang salah tadi. Iya. Cuman kan menurutku itu juga sas gitu karena dari tadi kamu selalu nge-approach kita semua buat dukung nomor 4 gitu. Ya udah tenang aja, tenang. Kalau gitu kita kenalan aja nggak sih? Iya. Halo, dari BSDK. Halo, aku dari HI. Halo, aku dari Sosio. Hai, aku dari FKP. Halo, aku dari DPP. terus aku dari Ilkom. Yeay. Kenal ya. Udah yuk, kelasnya kita. Iya sih.